Infeksi menular seksual atau IMS merupakan masalah kesehatan yang cukup tinggi terjadi di seluruh belahan dunia. IMS merupakan penyakit menular yang dapat mempengaruhi kesehatan dan hidup seseorang. Salah satunya berdampak pada peningkatan risiko tertularnya HIV atau Human Immunodeficiency Virus. WHO memperkirakan pada tahun 2012 telah terjadi 350 juta kasus baru dengan 4 macam IMS yang sering muncul pada kelompok usia 15 hingga 49 tahun. Yang pertama, infeksi Chlamydia trachomatis sebanyak 131 juta kasus. Kedua, infeksi Neisseria gonorrhoeae sebanyak 78 juta kasus. Ketiga, sifilis 6 juta kasus. Dan keempat, Trichomonas vaginalis sebanyak 142 juta kasus. Prevalensi beberapa IMS yang disebabkan oleh virus juga sama tingginya. Diperkirakan sebanyak 417 juta orang telah terinfeksi HSV tipe 2 dan sekitar 291 juta perempuan mengidap HPV. Tentu ini bukan angka yang sedikit. Maka dari itu, penyuluhan pencegahan terjadinya IMS perlu dicegah sedini mungkin. Selamat siang. Siang, Bu. Silakan duduk, Bapak Ibu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bidan Endang. Ada yang bisa saya bantu? Ya Ibu, saya Ririn dan ini suami saya Anton. Saya sedang hamil anak pertama, usia kandungannya udah 3 bulan. Tapi saya ada keluhan, saya mengalami keputihan yang berbau dan berwarna kuning kehijauan. Terus di bibir kemaluannya tuh berbau dan gatel banget, Bu. Sudah berapa lama keluhan dirasakan, Bu? Sudah 1 minggu. Baik, dari penjelasan Ibu, keluhan keputihan berbau disertai rasa gatal dan kehijauan itu biasanya disebabkan oleh 2 kemungkinan, yaitu 1, radang vagina, dan yang kedua adalah radang serviks atau radang leher rahim. Biasanya itu disebabkan oleh jamur atau bakteri. Apakah Ibu sudah mengetahui jenis-jenis infeksi menular seksual? Belum, Bu Bidan. Baik, kalau begitu, saya akan mencoba menjelaskan. Ini adalah Chlamydia trichomoniasis yang bisa menyebabkan terjadinya radang vagina. Dan ini adalah radang serviks. Jadi, infeksi genitalia yang jarang menunjukkan gejala, sedangkan pada infeksi yang berat dapat menyebabkan gejala seperti keputihan yang abnormal, kemudian susah buang air kecil, perdarahan pasca senggama, serta adanya perdarahan di luar masa haid. Infeksi chlamydia yang tidak diobati dapat menimbulkan komplikasi yang parah pada saluran reproduksi bagian atas, terutama pada perempuan wanita muda, seperti hamil di luar kandungan, salpingitis, dan infertilitas. Ibu tahu apa itu infertilitas? Enggak, Bu, saya nggak ngerti. Baik, infertilitas adalah kemandulan atau tidak bisa mempunyai anak. Nah, ini adalah gonococcus. Gonococcus adalah yang disebabkan oleh Neisseria gonococcus. Gonococcus atau Neisseria gonococcus atau yang sering dengan disebut penyakit raja singa. Pada beberapa wanita yang terinfeksi gonococcus atau gonorrhea, ada yang terlihat tanpa gejala, namun ada pula yang muncul gejalanya, seperti keputihan yang tidak normal, nyeri panggul, dan kesulitan untuk buang air kecil. Wanita dengan infeksi gonorrhea yang tidak diobati dapat menyebabkan penyakit radang panggul yang kronis. Ya, dan ini adalah sifilis. Sifilis adalah infeksi karena bakteri Treponema pallidum. Sifilis dapat ditularkan melalui beberapa cara, seperti kontak seksual, kemudian lewat transfusi darah, atau melalui plasenta dari ibu hamil kepada janin yang di dalam kandungan. Bila tidak diobati, penyakit ini akan berjalan bertahun-tahun. Nah, ini adalah herpes simplex. Herpes simplex pada vagina yang disebabkan oleh virus. Selain keputihan, biasanya disertai dengan adanya gelembung berisi cairan, serta adanya gatal dan panas di bagian vagina. Salah satu penyebabnya adalah melalui oral seks.
Nah, ini adalah kondiloma acuminata. Human papilloma genitalia penyebab kutil anogenital atau yang disebut dengan kondiloma acuminata yang sering disebut penyakit liar ayam. Nah, ini adalah HIV. Ibu tahu HIV? HIV adalah retrovirus yang dapat menyerang kekebalan tubuh manusia bila terinfeksi dapat mengakibatkan timbulnya AIDS. Apakah suami pernah mengalami penyakit infeksi kelamin? Iya Bu Bidan, saya sudah pernah berobat ke dokter sekitar 6 bulan yang lalu karena saya memiliki keluhan di area kemaluan saya. Tapi sepertinya nggak tuntas, Bu. Saat berhubungan apakah menggunakan kondom? Enggak, Bu. Soalnya suami saya juga kurang nyaman sih kalau pakai kondom. Oh begitu. Jadi ada kelompok yang memang beresiko tertular IMS dan HIV, Bu Rini, Pak Anton. Pertama yaitu memiliki pasangan seksual lebih dari 1 dalam 3 bulan terakhir. Kemudian yang kedua, berhubungan seksual dengan penjajah seks dalam 1 bulan terakhir. Dan yang ketiga, mengalami 1 atau lebih episode penyakit infeksi menular dalam 1 bulan terakhir, yaitu infeksi yang berulang-ulang. Ya. Dan yang keempat, perilaku pasangan seksual berisiko tinggi. Yang kelima, pemakaian nafsah atau obat-obatan terlarang lainnya. Dan yang terakhir adalah tidak menggunakan kondom pada saat berhubungan. Terus untuk mencegahnya gimana ya, Bu? Bu Ririn, selain memiliki tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi yang baik, kita juga harus melakukan seks yang sehat dan bertanggung jawab. Contohnya, tidak berganti-ganti pasangan, kemudian tidak melakukan hubungan di luar nikah, tidak menggunakan nafsa atau obat-obatan terlarang, dan juga menggunakan kondom. Serta tidak berganti-gantian dalam menggunakan alat, seperti alat cukur, harus bersih. Seperti itu. Apakah Ibu mengerti? Baik, saya sudah mengerti, Ibu. Baik, kalau begitu, saya akan melakukan pemeriksaan kepada Ibu ya. Silakan naik ke meja, periksa dan berbaring di sana.